Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai masuk ke bakteriologi. Pertama kita akan membahas morfologi dan struktur bakteri. Selanjutnya ada ribosom. Semua eukariot dan prokariot itu selnya mengandung ribosom, di mana fungsi ribosom adalah untuk sintesis protein. Nah, ribosom ini terdiri dari dua subunit, yang masing-masingnya itu mengandung protein dan tipe RNA, ya, mengandung RNA yang disebut dengan rRNA atau ribosomal RNA. Nah, ribosom prokariot itu berbeda ya dari eukariot karena ukurannya yang lebih kecil. Ini ada di gambar, kita lihat ada ribosom prokariot, ada subunit kecil dan subunit besarnya, yaitu 30S dan 50S. Nah, untuk komplit atau ribosom lengkapnya disebutnya ribosom 70S. Selanjutnya ada badan inklusi. Badan inklusi ini disimpan di dalam sitoplasma pada sel prokariot berupa beberapa macam benda deposit atau simpanan ya. Nah, biasanya berupa nutrisi tertentu ya, ketika mereka banyak nutrisi tertentu yang didapatkan dan akan mereka gunakan ketika berada di lingkungan yang kekurangan nutrisi. Jadi sebenarnya badan inklusi ini mereka simpan berupa nutrisi tertentu untuk bertahan hidup bila kekurangan nutrisi. Oke, kemudian molekul-molekul ini dikonsentrasikan berupa badan inklusi. Kenapa? Karena untuk menghindari kenaikan tekanan osmotik apabila molekulnya itu tersebar dalam sitoplasma. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka bakteri menyimpan pada bentuk badan inklusi. Oke, nah pada beberapa spesies tertentu, badan inklusi ini bisa digunakan sebagai dasar dari identifikasi. Nah, kita lihat jenis-jenis badan inklusi ya. Contohnya ada ini granul metakromatik namanya. Kemudian yang lainnya ada granul polisakarida, ada granul lemak, ada granul sulfur, karboksisom, ada vakuolagas, ada magnetosom ya. Jadi berbeda-beda setiap spesiesnya, mereka akan mendeposit atau menyimpan berupa apa nutrisinya. Nah, kita lihat yang berupa granul metakromatik. Nah, pada granul metakromatik, kenapa disebut metakromatik? Karena ketika diwarnai ini berbeda warna ya, bisa terwarnai merah ya atau biru gitu dengan pewarnaan methylene blue. Nah, dikenal juga dengan nama volutin. Nah, volutin ini berupa fosfat anorganik yang kemudian nanti berguna untuk sintesis ATP. Oke, nah mereka bila ditumbuhkan pada lingkungan yang kaya akan fosfat, maka mereka akan menyimpan polifosfat ini sebagai cadangan untuk sintesis ATP. Nah, di mana ditemukan metakromatik granul ini? Ditemukan di alga, jamur ya, kemudian ada yang protozoa, kemudian pada bakteri. Salah satu bakteri yang biasa diwarnai ya granulnya untuk identifikasi ya, sebagai identifikasi, yaitu Corynebacterium diphtheri, penyebab penyakit difteri. Nah, mereka mempunyai granul metakromatik ini yang bisa kita warnai
kemudian dijadikan dasar atau basis untuk identifikasi. Karena tidak semua bakteri mempunyai granul ini dan hanya bakteri tertentu. Dan pada bakteri klinis ya yang menyebabkan penyakit, Corynebacterium diphtheri ini mempunyai granul metakromatik ini. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi granul metakromatiknya yang terwarnai ungu kehitaman ya. Kemudian yang warna hijau panjang itu adalah badan bakteri. Struktur internal lainnya yaitu ada endospora. Nah, endospora ini tidak dimiliki oleh semua bakteri ya, hanya bakteri tertentu saja yang bisa membentuk spora. Nah, untuk yang bakteri klinis ini yang khas ya, yang memiliki endospora ini adalah genus Clostridium dan Bacillus. Ini merupakan gram positif ya, punya endospora. Nah, sebagai sel yang istirahat ini ya. Nah, kenapa dia membentuk endospora? Nah, mereka membentuk endospora ketika nutrisi-nutrisi yang penting itu di lingkungan itu tidak ada. Jadi dalam keadaan tidak ada nutrisi, maka mereka akan mempertahankan hidupnya itu dengan membentuk endospor ya. Atau dikatakan di sini resting cell atau sel yang istirahat, atau bisa kita sebut dengan istilah dorman ya, atau seperti tidur begitu ya. Tetapi mereka akan nanti kalau menemukan lagi lingkungan yang cocok ya, nutrisinya ada, maka mereka akan membentuk lagi sel vegetatifnya. Jadi bukan endospora lagi, tapi mereka menjadi bakteri lagi begitu ya bentuknya. Oke. Nah, kita mengenal bahwa Clostridium dan Bacillus itu bisa spesies-spesies tertentu bisa menyebabkan penyakit. Di antaranya penyebab gangren, tetanus ya, botulism, dan keracunan makanan. Kemudian yang Bacillus juga bisa ada spesies yang menyebabkan antraks dan keracunan makanan. Oke. Nah, yang uniknya dari bakteri ini, endosporanya itu sangatlah tebal dindingnya ya, dan sangat kuat gitu. Jadi mereka susah juga untuk dibasmi gitu ya, karena spora itu kalau menemukan lingkungan yang cocok maka mereka akan kembali ke bentuk bakterinya.